Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, selamat berbuka puasa untuk Anda yang baru saja mungkin berbuka puasa atau saat ini sedang dalam perjalanan baru takjil-takjil saja. Mudah-mudahan Anda hari ini bisa mendapatkan manfaat dari segmen yang kami hadirkan secara khusus selama bulan Ramadan kali ini. Kami akan ajak Anda jalan jauh sekali ke kawasan Eropa Barat, salah satu negara yang memang terkenal dengan tingginya teknologi di sana. Katanya mesin-mesin buatan negara ini punya kualitas berbeda ketimbang dengan buatan tempat lain. Kenapa demikian? Kemudian apa yang harus kita pelajari di negara ini untuk bisa memastikan negara kita berkembang, bergerak maju, untuk bisa berdiri sejajar sama tinggi dan juga duduk sama rendah dengan negara-negara tadi. Sudah tersambung dengan kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federal Jerman, Pak Arif Hafaz Ugroseno. Pak Hafaz, selamat malam Pak Hafaz. Selamat malam teman-teman di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore kalau di sana Pak ya. Siang apa sore Pak? Selamat siang Mas. Bentar lagi Jumat. Siang. Oh, jam berapa Pak di sana Pak sekarang Pak? Sekarang jam 13.30 dan Jumatan jam 14.00. Wah, lagi trik-triknya Pak ya. Tapi kan di sana kan lagi musim semi, musim di mana ada peralihan musim di mana rasanya sejuk tapi juga tidak panas. Betul demikian ini Pak Hafaz? Iya, tapi ini Mas, musim dinginnya terlalu panjang ya. Awalnya biasanya Desember nih, awalnya tahun ini udah akhir Oktober, udah dingin sekali. Dan sekarang ini 8 derajat, jadi bukan spring, ini masih Iya, rasa-rasa peralihan ya. winter, iya. Iya. Dingin, hujan lagi, gelap. Tapi kan seharusnya sudah musim semi nih Pak, musim di mana mulai menghijau nih. Seharusnya, tapi ternyata enggak. Misalnya nih contohnya ya, Iya. ada kebun pohon sakura di selatan kota Berlin kan, hasil sumbangan dari pemerintah Jepang tahun 50-an gitu. Biasanya sih sekarang sudah cherry blossom ya. Kemarin kita lewat ke sana masih belum ada bunga sama sekali. Jadi springnya lambat. Padahal nikmatnya spring adalah ketika melihat bunga-bunga itu ya Pak ya, bunga-bunga yang Iya. bermekaran di tengah kota. Iya. Sayang sekali belum bisa menikmati. Jadi ini ada apa nih Pak kalau di sana kenapa berubah musim ini Pak? Sudah 2 tahun ini Mas ya, ada perubahan iklim yang cukup drastis ya di Jerman. Jadi ada banyak teori lah seperti biasa kan kalau di Eropa. Ya, climate change gitu ya. Ya, ada climate change, ada yang mengatakan kita akan kembali ke masa yang dulu, ada yang mengatakan bahwa karena pabrik-pabrik tutup selama COVID, maka cuaca menjadi lebih cerah, sehingga dengan demikian polusi kurang, sehingga dengan demikian suhu bumi makin mendingin. So many teori, tapi ya saya nggak tahu kenapa. Iya lah, pokoknya itu urusan dari nanti klimatolog gitulah ya. Ini urusan saintis. Saya nanti akan ajak masyarakat lebih dalam ya berbincang mengenai Indonesia Jerman. Kita tahu ya Jerman itu bukan negara yang tidak ada percaturannya di Indonesia. Pengaruhnya luas kalau di Indonesia. Namun mungkin Anda yang selama ini bercita-cita untuk kuliah di Jerman karena katanya kuliah di Jerman itu gratis loh katanya ya. Nanti kita cek dulu nih ya Pak Dubes ya. Silakan Anda nanti bisa hubungi kami di 0215869.000 pesan singkat dan juga WA-nya di 0811806543. Apa kabar Jerman nih Pak Hafaz? Apakah Jerman sudah mulai mengendorkan misalnya pembatasan-pembatasan Pak Dubes? Ya, 2 hal nih yang perkembangan di Jerman itu yang saya bisa share di teman-teman di Indonesia. Pertama dari sisi COVID ya. Dari sisi COVID itu angkanya tinggi Mas. Kemarin itu 165.000 kasus per hari. Oke. Ini turun karena minggu-minggu sebelumnya itu 275.000 kasus per hari. Jadi ini bahkan lebih banyak ya daripada kita. Tapi pada saat yang sama pelonggaran itu dilakukan di meskipun Jerman. Kasusnya masih tinggi. Iya, dan bahkan kecenderungannya beberapa negara Eropa itu sudah menyerah. Dan sudah nggak ada lagi memakai masker, udah nggak memakai prokes yang ketat sama sekali, meskipun angka infeksinya tinggi. Memang yang menarik ya,
yang kemarin lah misalnya ya, 165.000 kasus, tidak ada yang ke rumah sakit sama sekali. Oke. Jadi memang ringan begitu ya, tapi oleh karena itu angkanya tinggi sekali. Dan usia yang terpapar paling banyak adalah antara 35 tahun sampai 60 tahun. Usia produktif semua ya, tapi minimal kan angka mortalitinya rendah Pak, sehingga tidak begitu berbahaya Pak ya. Itu dari sisi kesehatan ya Mas. Dari sisi ekonomi kondisinya sangat tidak menguntungkan karena krisis Ukraina. Harga bensin naik, harga solar naik, harga gas naik 218%. Wow. Harga minyak heating naik. Minyak goreng tidak ada di pasar, Mas. Jadi jangan cuma Indonesia aja. Nggak bisa makan gorengan di Jerman sekarang. Iya, Pak. Tidak. Jadi mie gor yang 1 literan tuh nggak ada di pasar. Jadi belinya harus bulk 10 liter, 20 liter. Terigu sudah tidak ada lagi sekarang di toko-toko. Ada jarang sekali dan aturannya satu keluarga hanya boleh beli 1 kilogram. Kenapa? Ada apa Pak? Apakah karena terigu datang dari Ukraina sehingga punya kendala? Benar, dari Ukraina kan produsen gandum terbesar, memasok Eropa, Jerman. Ukraina juga produsen bunga matahari yang terbesar. Jadi dia untuk minyak nabati ya? Minyak nabati ya. Dia di Eropa maksud saya. Ya. Jadi dia nggak ada lagi. Jadi sekarang mie gor nggak ada, bukan langka. Aduh. Jadi makan gorengan nggak Pak selama Ramadan ini Pak buat takjil? Takjilnya ya paling kurma aja. Nggak lengkap loh kalau nggak ada gorengan sama sambal kacang. Kalau kata masyarakat Jakarta. Ini ada yang ingin, belum apa-apa sudah ada yang nelpon dan ingin berbincang dengan Pak Hafaz nih. Monggo. Pak Mungsan bersama kami di Tangerang. Selamat malam Pak Mungsan. Malam Mas Asrofi. Ya kalau Pak Mungsan tahunya Pak Ugrosenonya kali ya. Iya. Silakan. Jadi, siang Pak sore ini. Siang di sana nih Pak, masih tengah bolong Pak. Siang Pak Hafaz Ugroseno. Yeah. Apa hubungannya dengan mantan petinggi Polri itu? Yang jelas sih kalau namanya sama Bapak bisa kira-kira lah Pak. Kalau nggak adiknya anaknya. Biasa gitu. Kalau namanya sama anaknya Pak. Ya. Pak malam Pak ini apa? Saya bicara Jerman ya. Jerman itu nggak ada habisnya kalau kita bicarakan. Dari mulai Hitler sampai obat nyamuk Baygon. Wah itu kalau mau bicara itu nggak ada habisnya. Seakan-akan ya. Walaupun Jerman tidak memiliki hak veto ya karena kalah, tapi Jerman itu adalah semua petarung, sampai sepak bolanya sampai apa aja semuanya petarung. Der Panzer Pak bahasanya Pak. Iya, dia bayarannya pelit tapi juara terus, heran juga itu. Negara Eropa yang paling ya kalau bahasa kita kan pelit tapi bahasa dia mungkin hemat atau gimana kan ya. Ya saya pernah berdebat sama teman saya yang kerja di Baygon. Dia ciptaan Tuhan semuanya bermanfaat. Tidak ada yang bermanfaat, nggak ada. Semuanya bermanfaat. Nyamuk bermanfaat nggak? Kata ini. Bermanfaatnya di mana? Gitu, bikin obat nyamuk. Ya, nggak taunya dari nyamuk itu orang bisa punya baby band, bisa punya BMW, bisa punya, ya bisa pakai dasi kemana-mana, cuma marketing obat nyamuk. Makanya saya kagum bahwa ciptaan Tuhan itu semuanya bermanfaat, tanpa kecuali. Luar biasa. Dan Jerman ini kalau bicara semuanya kelas 1. Jadi semuanya kelas 1. Mobil dulu belakangnya W semua Mas Asrofi. Ada 3. Tahu nggak Mas Asrofi ada 3? Apa yang 3 itu Pak? PW, BMW, satu lagi tahu nggak? Apa tuh? Nah karena orang Jawa tuh kan sering ngeyel gitu. Dia ngomong yang satu Toyota W. Aduh, ini tebak-tebakan dekalan nebakin begitu. Jadi Jerman itu luar biasa. Mobilnya semua kelas 1. Bahkan mesin cetak saya kan karena saya usaha di cetakan ya. Itu yang namanya Heidelberg itu. Waduh. Itu kalau saya taunya mesin tekstil Pak. Mesin tekstil kalau dari Jerman bagus-bagus. Ya, tekstil juga ya. Karena saya nggak main, saya nggak bisa sebut ya. Kalau mesin cetak Heidelberg itu kantor pusatnya NV Mugi kalau nggak salah masih sampai sekarang itu ya. Itu nama perusahaannya. Saya punya Pak. Hah? Bapak saya punya mesin Heidelberg. Bapak saya juga. Iya itu
umurnya tuaan dia sama kita karena masih bisa mencari duit gitu. Mesin tua masih bisa dapetin uang ya? Iya, masih mencari duit luar biasa. Dan sama juga Baygon, ya enggak? Baygon tuh saya penemunya, saya penciptanya. Akhirnya semua niru gitu, harganya banting, tapi nggak seawet Baygon kan, artinya dia tahan berapa jam gitu. Kalau yang lain kan redup sebentar, jadi murah tapi nggak sesuai juga akhirnya. Nah di Jerman itu semua di sana itu semua bangun tidur anak laki-laki itu sudah harus mikirin sepak bola. Ada nggak di negeri kita? Kita selalu ngomong kita punya 270 juta tapi nyari 11 pemain aja nggak bisa. Itu kan asumsi yang salah. Yeah. Karena minat sepak bola kita kan berapa? Cuma 500.000 orang Indonesia itu yang merumput di sepak bola di SSB. Karena sekarang biaya SSB juga udah besar. Udah tinggi, biayanya udah mahal. Jadi untuk masuk sepak bola dulu gratis, sekarang enggak gitu kan. Sekarang udah bayar. Jadi cuma 500.000. Di Jerman itu penduduknya semua laki-laki itu minimal ngerti bola. Perempuan pun juara dunia, kan sepak bolanya juga. Dan saya baru menyadari kalau Jerman itu negara yang sebetulnya di Eropa itu dia tidak sama dengan Inggris, Spanyol, Prancis gitu ya. Dia Jerman itu memang sendiri luar biasa, dan saya melihat Jerman itu satu-satunya negara di dunia yang bisa menyatukan yang merobohkan tembok Berlin itu. Ya, tembok Berlin itu. Korea Utara, Korea Selatan sampai sekarang belum bisa. Ya, tembok Berlin itu luar biasa. Ketika nenek moyang saya di sono kok saya nggak bisa ke sana. Orang kita saudara kenapa dipisahin gitu ya? Ya, kita saudara kenapa dipisahin? Terus kita nih ideologinya kenapa harus beda? Kenapa timur harus begini, barat harus begini? Saya nggak mau. Ya, dirobohkan tuh karena ideologi tidak berlaku lagi. Akhirnya di sana itu yang berlaku adalah realita. Maka kita harus mencontoh bangsa-bangsa yang sebetulnya peradabannya lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Muksan ya. Saya penasaran tadi soal sepak bola. Kulturnya seperti apa di sana? Benar tidak bahwa sudah terjalin dengan bagus sehingga ya punya tim yang baik nih Pak Hafaz? Ada beberapa kunci-kunci sih Mas ya. Kalau saya sih bukan pemain bola, tapi saya tertarik dengan managing suatu passion. Iklimnya gitu ya Pak ya? Enggak, pertama coaching Mas. Coachingnya itu bagus. Ada sekolah coachnya yang bagus. Kedua, fokus pada anak muda, ya kan? Kompetisi-kompetisi anak muda itu sangat kuat sekali di sana. Kemudian scouting untuk pemain-pemain dari kampung-kampung, ya kan? Itu sangat intensif sekali. Kompetisi itu banyak sekali, berbagai layers. Kompetisi di Jerman itu banyak sekali begitu. Dan biasanya dia kalau pemain-pemain dari kompetisi tingkat kampung, kecamatan itu kalah, udah selesai dia nggak maju lagi. Jadi yang paling bagus itu diambil, naik lagi diambil. Jadi kayak semacam teori Charles Darwin itu, jadi survival of the fittest. Nah, sehingga pada layer yang di atas itu pemainnya bagus-bagus. Lalu teknik, ya ini terkait dengan teknik dan training ya. Terus kemudian disiplin dan konsistensi di sana. Lalu masalah manajemen, mentalitas, masalah planning, masalah perencanaan ini penting semua Mas. Jadi saya rasa faktornya lebih pada manajemen ya, dan bagaimana suatu passion itu diolah. Saya coba bandingkan ini Mas Asrofi dengan passion saya ya. Saya kan naik sepeda road bike, saya passion. Kalau saya lihat riders dari Tour de France itu banyak di negara-negara yang ya bisa kita katakan miskin ya, Ekuador, Honduras gitu, Guatemala, Kolombia. Bahkan kemarin ada juara classic cycling Belgian Classic, juaranya itu orang Eritrea Mas. Wow. Padahal ini kan negara-negara yang tidak punya tidak ada industri sepeda. Nomor 3 lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Ya, dia bukan negara yang punya industri sepeda. Kita negara dengan industri sepeda yang kuat, ya kan? Ada 3 atau 4 industri sepeda yang paling besar di Indonesia, yang bisa ekspor malah ya. Kalau kita lihat volumenya bahkan
lebih tinggi daripada volume industri sepeda di Eropa bahkan. Tapi industri sport sepeda kita nggak pernah masuk ke global, Betul. regional juga enggak, karena tidak ada manajemen terhadap passion Padahal tersebut. kalau kita lihat budaya bersepeda juga kita lebih tinggi ketimbang negara lain padahal. Di sisi yang lain, contohnya Mas, badminton kan gitu. Badminton itu itu ada manajemen yang bagus misalnya dari beberapa klub ya, sehingga kompetisi jalan terus ya kan, pemain baru muncul terus, latihan kompetisi di mana-mana jalan terus. Jadi kita bisa lihat sih bagaimana soal sepeda. Intinya tuh ini Pak ya, konsistensi sebenarnya Pak Hafaz ya. Betul, konsistensi itu yang membuat sepak bola di Jerman dan mungkin di Eropa ya itu jadi kuat karena coaching, competition, bagaimana anak-anak muda difokuskan dan competition yang banyak dan rutin itu. Ya. Ini kalau ngomongin soal nama Jerman ya, kalau kita dengar Jerman di Indonesia pasti dihubungkan dengan hasil-hasil teknologi tinggi, Pak. Meskipun sama-sama, misal ya, saya ngomongin mikrofon karena saya di dunia broadcast misal, sama-sama mikrofon gitu. Ini buatan Jerman, ini buatan Inggris, ini buatan Italia, ini buatan Jepang, misalnya gitu. Maka buatan Jerman, misal Sennheiser, akan dianggap sebagai mic terbaik dengan meskipun harganya mahal sekali. Kenapa ada brand yang sampai orang bisa membuat branding seperti itu, Pak? Sebenarnya bukan branding juga ya, Mas. Sebenarnya memang it's German technology. Jadi ini sama dengan proses berpikir orang Jerman. Yang saya pahami ya, orang Jerman itu lebih birokratis daripada kita, lebih lambat dalam berencana. Oh, ya sangat super detail. Nggak taktis gitu bukan, Pak? Justru taktisnya di situ gitu. Jadi kalau dia ingin membuat suatu keputusan atau membuat suatu produk, maka untuk sampai pada keputusan itu dia punya studi yang lengkap, dia punya basis data yang kuat, lalu dia sangat detail dan tidak ada kemudian pengurangan kualitas, sehingga begitu sudah mekanismenya jadi disepakati bersama, udah mekanisme itu tetap sama, nggak akan berubah sampai berapa tahun pun, dan barang produk itu dengan kualitas yang amat sangat tinggi. Misalnya ini contohnya ya, di Jerman itu ada pabrik filter gitu. Pabrik filter itu dia mesinnya baru perlu diservis 25 tahun setelah dibeli. 25 tahun baru minta servis. Ini filter untuk minuman, filter untuk anggur, macam-macam filter begitu ya. Nah, saya ke pabriknya, you will be surprised ya. Pegawainya cuma 50 orang. Meskipun produksi dunia. Produksinya dunia, dia ekspor ke 135 negara. Pegawainya cuma 50 orang dan usia pabriknya sudah 120 tahun, ini turun-temurun dari mbah-mbahnya ke sampai sekarang cicitnya. Dan dia memiliki proses bisnis yang sama sejak 100 tahun plus. Wow. Jadi materi misalnya kan, jadi misalnya besi gitu ya, kan memerlukan besi gitu. Ya dia mencari besi yang benar-benar paling bagus di seluruh dunia, meskipun mahal, ya nggak apa-apa begitu. Jadi karena dia produknya sangat tahan lama dan kuat, maka yang dilakukan adalah mencari market baru, bukan mengurangi nilai produk untuk supaya gampang di karena itu ya penggunaan yang lebih lama sehingga pasar barunya harus dieksplor terus. Tapi kan jatuhnya mereka akan menciptakan produk-produk high end, Pak. High end itu tidak produk yang ya marketable lah kalau kita lihat ya komposisi marketnya. Jadi jatuhnya seperti itu. Jerman itu membidik pasar itu, Pak. Iya, memang gini, ada budaya di Jerman ini memang senang dengan teknologi dari kecil emang. Jadi matematika, teknologi, science, engineering itu it's part of their life sejak mereka kecil. Jadi inilah yang menyebabkan produk-produknya itu sangat bagus sekali. Lalu ada lagi yang aspek yang penting sekali ya, yang saya harapkan sih bisa diaplikasikan di Indonesia, yaitu SMK. SMK.
Ya, Jerman itu adalah negara dengan jumlah SMK yang paling tinggi di dunia. Dan di Jerman itu SMK dan sekolah vokasi itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang khusus sekolah SMK dan sekolah vokasi, di mana secara hukum perusahaan itu wajib menerima anak-anak SMK dan anak vokasi, wajib, harus. Dan memberikan gaji memang di bawah UMR, tapi wajib memberikan gaji. Sehingga dengan demikian industri seperti Mercedes, seperti BMW, seperti Audi, seperti Airbus, industri kapal selam, industri kapal perang, industri roti, industri apapun juga di Jerman ini itu wajib menerima anak-anak SMK. Ada anak SMK-nya. Wah, ini menarik nih. Nah, jadi tidak semua orang itu harus jadi dokter, ilmu sosial, politik, ekonomi atau hukum, enggak perlu gitu. Jadi kalau mau terjun ke politik ya ambillah universitas gitu kasarannya ya. Tapi kalau untuk menjalankan perekonomian Jerman itu SMK-nya, Mas. Ya, kalau mau jadi orang umum lah ibaratnya gitu ya, jadi orang SMA saja. Ini kita ke masyarakat dulu nih. Saya nanti mau tanya soal kuliah di Jerman, karena kuliah Jerman katanya banyak yang gratisnya, scholarship-nya banyak juga katanya. Ada Pak Boy di Subang, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Boy. Sehat ya? Pak Boy. Alhamdulillah. Semoga Pak Dubes juga beserta keluarga sehat selalu di sana. Alhamdulillah, insya Allah. Saya mau tanya cuma gini aja. Jerman sebagai negara maju, negara terdepan, ini berbicara soal energi. Energi hari ini dan energi masa depan Jerman itu mengandalkan dari sumber energi ini, dari sumber energi apa itu Pak Dubes? Ya. Itu yang pertama, sebab sekarang kan dunia politik energinya Pak ya, nanti saya lebih lengkapnya saja. Energi terbarukan. Ya. Energi yang ramah lingkungan. Jadi kami pengen tahu negara Jerman ini mengandalkan energi masa depannya ini energi untuk dari apa gitu Pak? Ya. Pak Dubes. Itu aja Mas. Baik, terima kasih Pak Boy. Terima kasih ya. Selamat malam Pak Boy. Kita ke pendengar lagi, ada warga Cempaka Putih Jakarta Pusat, Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam. Ya, saya bisa bahasa Jerman, Pak Hari mau cek nggak? Saya bisa bahasa Jerman loh Pak Hari. Oh, saya juga bisa. Guten Tag. Ya, saya apa ya? Achtung, udah itu aja Pak, saya ngertinya. Silakan Pak Hari. Saya dulu SMA belajar bahasa Jerman. Guten Tag, Guten Morgen. Oh iya. Selamat malam Pak Hafiz Ugroseno. Ya. Malam Bapak. Ya Pak, saya hanya mau menanyakan ini aja Pak. Itu kan yang buronan Cindy Paul Mulyono itu alias Paul Zong itu Pak. Itu kan katanya ada di Berlin. Enggak ada Pak. Dia di Belanda. Enggak ada Pak, udah dikonfirmasi enggak ada Pak. Enggak ada di sini. Oh enggak ada ya? Iya. Oh, mungkin dia lewat aja kali Pak ya, dari Hong Kong ke Jerman kemudian lari ke Eropa kali Pak ya. Dan nanti biar dicek lah ya Pak ya, tapi jelas enggak ada Pak. Oh enggak ada Pak ya. Nah saya titip aja karena saya tiap hari lihat di YouTube itu karena dia melakukan selalu bilang di Jerman, kemudian dia melakukan pengumpulan dana untuk. Ya. Kalau di Jerman tuh udah ditangkap kali sama Pak Hafaz nanti Pak. Oh iya Pak. Ya karena dia kan udah menghina-hina presiden, wakil presiden, kemudian sama. Pak Hafaz kan mungkin nggak tahu Pak. Pasti kalau ada beneran di Jerman udah ditangkap Pak. Oh iya. Iya. Ya udah Pak. Gitu aja, Thank you Pak Ari. Pak. Selamat malam Pak Ari. Ya. Ini Pak Boy tadi soal renewable energy. Sudah adakah langkah-langkah itu diawali oleh Jerman atau mungkin justru malah sudah terdepan ini Pak Hafaz? Iya Mas, jadi renewable energy atau energi terbarukan di Jerman itu menjadi satu program utama pemerintah Jerman. Oke. Jadi kalau kita bicara renewables, maka yang paling besar itu adalah solar power, kemudian wind, angin. Offshore dan onshore, oke. Sekarang ini mereka itu berdua ya, solar dan windshore offshore itu kira-kira ya menyumbang 48-50%. Loh, sudah besar banget Pak itu Pak, 48%. Udah, malah kalau ada masa tertentu di musim panas yang anginnya kenceng, tahun lalu itu pas bulan Agustus ya, itu 100%. Wow. Listrik energi di Jerman itu semuanya renewables, begitu. Nah,
Problem yang dihadapi Jerman sekarang itu adalah invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan adanya sanksi-sanksi ekonomi, ya kan, dan mereka khawatir kalau kemudian Rusia menghentikan ekspor gas. Nah, yang dilakukan oleh Jerman sekarang meningkatkan investasi besar-besaran ya di bidang solar grid dan wind offshore dan wind onshore. Targetnya dalam waktu 25 tahun lagi total semua energi di Jerman itu adalah energi terbarukan. Jadi tidak ada lagi energi dari yang lainnya. Nah sekarang in the meantime sekarang ini mereka masih menggunakan biomas, menggunakan hydropower, menggunakan minyak, natural gas, masih memakai batu bara sedikit, masih memakai lignite, dan ada sedikit nuclear power yang makin lama makin kurang. Nuclear power itu hanya 4% dari total renewable energy Jerman, sehingga persiapan untuk menuju suatu sumber energi yang clean, yang renewables, itu sudah dilakukan dengan timeline, dengan jadwal yang jelas 25 tahun begitu. Jadi malu kami dengarnya Pak ya, kami B30 saja di Indonesia, B30 nggak rampung-rampung nih ya, susah banget Indonesia. Nah ngomongin soal dunia pendidikan Pak, karena Jerman pasti diidentikan dengan dunia pendidikan, katanya orang kalau kuliah di Jerman dipastikan akan jadi orang penting nih, betul tidak itu Pak Abbas? Jerman itu gratis Mas sekolah. Ya nggak gratis sih, artinya bayar juga, tergantung dari provinsinya gitu ya, sekitar $100, $200 setahun, oke lah ya. $200 satu tahun? Iya. Pak itu lebih mahalan Indonesia kalau hanya $200 Pak? Ya rata-rata begitulah di seluruh Jerman itu. Jadi kita terus-menerus Mas kampanye untuk sekolah di Jerman, karena sekolah di Jerman itu kualitasnya sangat tinggi, gratis atau nearly gratis gitu, biaya hidupnya murah, jadi hanya perlu 10.000 euro. 10.000 euro? Untuk ditaruh di account untuk setahun. Ya kan? Deposit ya itu ya? Deposit, nanti tiap bulan diambil oleh mahasiswanya gitu. Sistemnya begitu. Oh, jadi dipastikan bahwa biaya hidup itu selama di sana sudah ada di deposit di depan. Ada uang kita sendiri begitu. Nah, itu yang sendiri ya. Total itu ada sekitar 7.000 mahasiswa Indonesia di Jerman waktu saya datang tahun 2018, dan sekarang alhamdulillah sudah naik menjadi sekitar 8.500, meningkat terus, dan kita menginginkan kalau bisa jumlahnya ya 14.000, 20.000. Ya. Karena apa Mas? Ini cerita nih menarik nih. Apa nih? Saya pergi ke RWTH Aachen, sekolahnya Pak Habibie, ketemu rektornya, dan kemudian saya tanya, Rektor, how many Indonesians now in RWTH Aachen? Oh, 300 to 400. Wah, 300-400 student kan? Wow. Bangga sekali saya kan. Wow, satu kampus ya? Ya, satu kampus tuh. Terus dia senyum sama saya, but you know the Chinese 4,000. Oh my God. You know, kita udah bangga ya, tapi dijatuhin. You know the Indians 2,000. Jadi, ya iya ini bilang. Jadi saya mau genjot terus nih mumpung bicara mengenai masalah pendidikan. Ya. Para pendengar semua, bapak ibunya yang anak-anaknya sekolah, please, nggak usah lah sekolah di Amerika itu. Jerman lah ya. Orang hanya butuh 10.000 euro, kemudian SPP-nya $200 ya. Kira-kira begitu. $200 setahun ya, bukan sebulan nih. Kalau kita SMA di Indonesia bisa $200 tuh sebulan buat SPP semesteran. Ya. Saya sudah berhasil merayu Ibu Menteri Keuangan dan teman-teman LPDP agar nama-nama universitas di Jerman itu masuk dalam LPDP, dan alhamdulillah sudah masuk. Jadi ada sekitar 10 lah universitas paling baik di Jerman yang masuk dalam LPDP, dan itu saya harapkan sih teman-teman di Indonesia bisa sekolah di bidang teknologi, di bidang renewable energy, ya kan, di bidang science misalnya gitu ya. Science, di bidang kedokteran gitu.
Ya. Saya lawyer Mas, jadi saya nggak sarankan sekolah hukum di sini. Iya, kalau sekolah hukum mending nyarinya Inggris ya, kalau enggak Amerika Serikat, itu yang dicari. Nah, tapi masalahnya ini Pak, kalau sekolah ke Jerman itu harus menguasai bahasa Jerman dan ketika mau diterima itu harus punya grade tertentu dalam bahasa Jerman. Sementara di Indonesia, pendidikan bahasa Jerman itu susah Pak, bahkan tidak ada ini. Gimana ini Pak Afas? Ada Mas, jadi Ya, ada. tapi kan tidak sebanyak pendidikan bahasa Inggris nih Pak Afas. Memang. Jadi gini, kalau untuk S1 memang harus bahasa Jerman, ya kan? Kalau S2, S3 bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah, gitu. Nah, untuk yang S1 kan bisa kursus bahasa Jerman ya, dan saya lihat teman-teman juga yang sekolah di Jerman di sini juga mereka sanggup kok, mampu kok. Maksudnya sekolah bahasa Jerman dengan bagus dan they are speaking very well German. Yeah. Dan sekarang ada tren baru nih Mas Asrofi. Apa itu Pak? Yaitu teman-teman Indonesia yang sekolah di Jerman S1 itu tiap tahun itu kita dorong untuk magang menjadi staf partai politik di Jerman. Wow. Ya, itu sudah terjadi tahun lalu, ada 4 anak, very good product, very good result. Jadi anak-anak generasi muda Indonesia tuh bahkan tahu bagaimana sistem politik di Jerman, masuk di dalam parlemen Jerman, membantu politisi Jerman, dan saya dapat kontak dengan politisi-politisi Jerman yang akhirnya bahkan mendatangkan investasi asing dari teman-teman politisi Jerman itu di kampung mereka ke Indonesia. 2 perusahaan besar Jerman akan investasi di Indonesia dan masing-masing akan mendatangkan tenaga kerja sekitar 5.000 sampai 10.000 orang insya Allah. Jadi ini satu bentuk diplomasi baru ini bagi teman-teman Indonesia yang sekolah di sini daftar di magang di parlemen Jerman, di Bundestag. Jadi memang malah sebuah priceless experiences ya Pak ya. Oh iya. Iya. Wow, menarik nih. Jadi kalau misalnya kita mau ke Jerman, ada cita-cita lah mau kuliah di Jerman, baik S1 atau S2 atau S3 nantinya di dokter dan sebagainya. Apa yang harus disiapkan Pak Afas? Kalau yang S2, S3 ya, S3 terutama saya panggil paling dulu ya. S3 itu biasanya di sini agak aneh di Jerman itu. Kita harus dapat profesornya dulu, baru daftar sekolah. Gitu. Kalau pengalaman saya sekolah di Amerika nggak gitu, daftar sekolah dulu baru cari profesornya. Dan pasti dapat profesornya karena sekolahnya mahal kan gitu. Iya. Karena Jerman sekolahnya gratis, harus profesor dulu. Cari profesor dulu gitu. Dapat, dia tertarik mau bimbing, nah itu baru ambil S3-nya. Kalau di sini begitu ya S3. S2 enggak perlu professorship seperti itu. Jadi tinggal apply aja, oke. Tinggal tertarik maunya apa gitu. Nah, kalau yang untuk S1 ya persiapannya pertama tentunya inginnya mengambil apa dulu, ya kan? Mau kuliah di mana? Oke, kemudian yang kedua bisa cek ke kedutaan Jerman, ya kan, bisa cek ke kita, ke KBRI Berlin, ya, dan bisa juga cek ke PPI di Jerman untuk subject matter ini kira-kira yang bagus seperti apa, oke. Kemudian yang kedua kursus bahasa Jermannya, diperkuat kursus bahasa Jermannya, kemudian nanti ada sekolah lagi di sini sekitar setahun bahasa Jerman, baru nanti masuk S1. Yang menjadi tantangan di Jerman itu sebenarnya bukan bahasanya, Mas Asrofi. Apa? Karena sekolah di Jerman itu gratis, maka tidak ditanya masuk kelas apa enggak. Oke. Gitu. Jadi mau masuk syukur, enggak ya udah bodohin amat. Gitu. Jadi tingkat kelulusannya itu rendah, tidak hanya orang Indonesia gitu. Semua yang sekolah di Universitas Jerman itu ya looking at 40% gagal. Berarti saya nggak boleh sekolah di Jerman, Pak. Kalau saya di Jerman nggak lulus tuh. Ya, bukan karena nggak mampu, tapi ya karena kebanyakan main. Gitu. Males gitu ya, Pak ya? Males. Dan itu terjadi juga untuk orang Jerman yang nggak disiplin gitu. Nah, ini tantangannya yang paling besar. Tapi mayoritas lah teman-teman Indonesia sukses kok menyelesaikan dengan baik. Pastilah orang Indonesia kan tekun-tekun Pak ya, beda sama mereka. Apalagi datang di sana kan kalau pulang nggak dapat apa-apa malu orang tua kan nanti bakal bisa marah-marah gitu Pak ya. Kita hardworking orangnya. Iya. Saya minta waktu untuk break sejenak. Nih saat lagi kami akan ajak Anda menyimak hanya tanda waktu saja untuk sholat Isya kawasan Jakarta dan sekitarnya pendengar. Nah ini mau tanya mungkin ya, tanya ke Pak Dubes nih kira-kira
buat anak-anaknya rekomendasi kampus apa sih yang cocok mungkin boleh kok nanti bergabung bersama kami di 0215869.000, pesan singkat dan juga WA-nya di 0811806543. Kami segera kembali selepas Anda menyimak informasi dan juga tanda waktu sholat Isya untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federal Jerman, ada Pak Arif Hafaz Suguroseno. Jadi Anda yang saat ini bergabung bersama kami menyimak Radio El Sinta, kali ini kami ngomong lebih banyak soal bagaimana dapat scholarship dan sebagainya. Tapi Jerman itu bukan hanya soal gimana caranya kuliah di sana atau sekolah di sana, karena katanya gratis semua ya, hampir menuju gratis ya, karena hanya sekitar 200 US saja untuk Anda bisa keluarkan setiap tahunnya. Kecil sekali ya. Pengen banget kuliah di sana, tapi katanya kuliahnya terlalu santai, jadi takut saya malah ke bawah santai. Nggak jadi, saya memutuskan nggak jadi ke Jerman. Nah ini Pak Hafaz, kalau kita ngomongin Jerman, sebenarnya Jerman itu yang dikenal oleh masyarakat adalah negara yang terkenal lebih netral di daratan Eropa. Karena mereka bisa main ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke belakang, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan negara Eropa Barat lainnya, betul demikian Pak Hafaz? Maksudnya gimana netral? Iya, kesannya tuh lebih netral, lebih Oh enggak. lebih menerima perbedaan gitu lah ibaratnya Pak. Bentar Mas, yang sebelum saya ke substansi itu Mas, jadi saya mau share aja, ini sekaligus ini iklan advertisement. Apa itu? Hari Minggu ini tanggal 17, jam 10 pagi waktu Indonesia, kita akan ada Zoom mengenai studi di Jerman. Oh. Ya, jadi lengkap nanti kita akan undang. Boleh gabung masyarakat umum yang di silakan. Ini memang khusus untuk masyarakat umum Indonesia. Tapi yang bicara saya hanya buka aja 5 menit, tapi yang bicara adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Jerman. PPI ya. PPI, jadi mereka bisa share pada teman-teman sekalian mengenai bagaimana sih persiapannya secara detail, ya kan. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri sekolah di Jerman, bagaimana disiplinnya, seperti apa, suka dukanya, gitu. Tapi kan. benar Pak, highly recommended ya buat Pak Hafaz. Sangat highly recommended. Ya. Terus mengenai tadi ya, mengenai masalah perspektif masyarakat secara luas. Jerman ini kan menerima banyak sekali migran asal dunia Timur Tengah lah misalnya, atau juga Afrika. Kemudian Jerman juga punya kongsi yang lebih fluid, bisa kemana-mana. Jadi kesannya Jerman itu lebih ramah gitu Pak kalau di dunia. Meskipun ya kita lihat ya Jerman kan kaku sebenarnya orangnya. Tergantung Mas, karena sejarahnya kan juga tidak mudah ya di Jerman ini. Ada Jerman Barat, Jerman Timur, dan kalau lihat dari statistik, dari kondisinya, partai-partai yang ekstrim kanan itu di Jerman Timur Mas. Di partai anti Muslim, anti Islam, anti imigran, anti asing itu di Jerman Timur. Jadi saya rasa itu tantangan di Eropa sekarang ya, naiknya right wing gitu, kanan jauh, kanan jauh gitu, ekstrim kanan istilahnya. Nah, untuk kondisi secara umum sih memang di sini cukup diverse ya, diversity-nya cukup lumayan, jumlah muslimnya juga besar, jumlah non muslim yang lain juga non muslim, non Kristen juga banyak begitu ya. Jadi dari 82 juta orang sebagai penduduk negara yang paling besar, ya more or less cukup toleran gitu ya, di kawasan-kawasan di Jerman ini. Barat terutama Berlin apalagi, ya very metropolitan kan di Berlin ini. Malah kalau di Berlin tuh kita jalan di berbagai public spaces tuh ya bahasanya macam-macam, kayak di New York rasanya gitu. Ada orang bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab gitu ya, bahasa Perancis, Turki gitu, bahasa Perancis. So it's a very diverse megapolitan city. Tapi kalau yang di kampung-kampung it's different story begitu. Ya, pasti lebih tradisional Eropa ya. In general it's okay, menurut saya, daripada negara Eropa yang lainnya. Daripada yang sekarang bermasalah itu kayak di Hungaria. Betul. Jerman ini still. Ya. Jerman ini kan banyak sekali Pak migrannya Pak. Timbul masalah tidak? Terutama dengan perbedaan culture. Di daerah Mas, jadi kita ngelihatnya tidak secara nasional ya. Kita ngelihatnya harus per daerah gitu. Kalau di Köln misalnya, di Köln itu ada masjid yang besar. Di sana saya ketemu wali kota, saya ngobrol dengan wali kota begitu kan. Saya ngobrol dengan pejabat-pejabat di daerah, saya tanya mengenai masalah toleransi. Kalau di Köln
Tapi kalau di daerah seperti Thuringia, pimpinannya minister presiden kita sama saya, kita masih berat nih, kita masih memerlukan memerlukan upaya-upaya yang lebih tinggi lagi gitu. Karena menurut dia bukan salah mereka juga, karena misalnya begini ya, beberapa orang yang di kampung-kampung itu di Jerman Timur, kan dari mulai lahir sampai besar kan lihatnya orang putih, nggak pernah lihat orang yang lain. Kaget gitu ya lihat yang warna-warna ya, itu Pak ya. Itu culture shock juga. Jadi saya melihat pemerintah daerah provinsi di Jerman itu berusaha maksimal ya untuk menciptakan rasa unity dan diversity. Ada contoh menarik Mas Asrofi. Apa itu? Itu ada kampung kecil di Jerman Timur, Houten kalau nggak salah, Houten ya. Itu mahasiswa Indonesia diancam. Ya, oleh kelompok ekstrem kanan. Terus saya datang ke sana dan saya ketemu wali kota dan ternyata tidak hanya orang Indonesia diancam, semua orang asing diancam di situ. Ya, saya mengusulkan pada Bapak Wali Kota, bagaimana kalau kita buat International Day? Jadi justru anak-anak internasional ini showcase gitu ya, menunjukkan budaya-budaya mereka, mengundang orang-orang di kampung-kampung itu untuk datang dan melihat the difference of culture gitu. Kita bantu misalnya dengan gamelan dan musical event gitu. Dan setuju wali kotanya, itu 2019 Mas, itu sukses. Dan mereka ingin membuat acara tahunan dengan mengajak mahasiswa internasional yang ada di situ begitu. Jadi caranya adalah dengan engagement ya, menunjukkan diversity is very important, tolerance is very important. Itu yang itu biasa, beda itu berkah. Ini satu terakhir Pak Hafaz ya, soal G20 Pak Hafaz, karena kita jadi presidensi G20, goalnya adalah bisa mensukseskan. Apa langkah dari KBRI Jerman Pak Hafaz? Kita ternyata ada agenda yang sama dengan G7 Mas. Wow. Karena ketua G7-nya Jerman. Nah, G20 kita tuh agendanya itu ada 3 yang utama ya. Pertama adalah global pandemi, yang kedua adalah digital economy, dan yang ketiga adalah lingkungan hidup, energi. Jerman itu juga 3 juga. Yang pertama adalah pandemi, yang kedua adalah energy transition, yang ketiga adalah demokratisasi. Jadi satu yang terakhir yang beda ya. Yang ketiga itu berbeda agenda, tapi nature Indonesia demokrasi, ya kan? Tapi yang isu pandemi dan energinya sama. Jadi kita terus koordinasi dengan Jerman untuk menyamakan ini kegiatan-kegiatan kita. Dan juga yang penting Mas, kita berusaha untuk mendapatkan investasi Jerman di bidang lingkungan hidup. Dan alhamdulillah kita mendapatkan investasi dari Jerman untuk infrastruktur hijau, namanya Green Infrastructure, nilainya 41 triliun rupiah. Wow. Itu untuk 5 provinsi selama 4-5 tahun mendatang. Jadi ya alhamdulillah kita berhasil meyakinkan Jerman bahwa kita adalah mitra yang paling tepat di Asia Tenggara untuk masalah lingkungan hidup. Nah sekarang saya mau maju lagi, energy transition, jadi transisi energi. Ini satu hal yang penting bagi Indonesia dan juga penting bagi Jerman. Dan kita harapkan ada investasi-investasi baru dari Jerman di bidang energi transisi, termasuk baterai. Dan juga saya mempromosikan Mas investasi Indonesia di Jerman. Investasi Indonesia di Jerman. Kebalik nih. Iya, harus begitu dong, harus di defensif terus harus ofensif gitu kan. Sudah ada 7 perusahaan Indonesia di Jerman, Mas. Dan barusan saja ada perusahaan Indonesia yang membeli perusahaan Jerman di bidang baterai listrik. Jadi nggak bercanda berarti Indonesia ternyata ya. Oh enggak, kita powerful country Mas, jangan lupa. Bukan negara kecil kita. Kadang kita suka lupa tuh di Indonesia. We are very strong and powerful country. We have to project ourselves to the world. Begitu Mas? Ya, kalau dubesnya PD, kita harus lebih PD. Terima kasih Pak Hafaz atas inspirasinya Pak Hafaz. Tetap sehat Pak Hafaz ya. Matur nuwun. Selamat beraktivitas Pak Hafaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.